Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. BMKG mengingatkan potensi bencana alam terutama akibat masih tingginya curah hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Aceh. Ratusan petugas gabungan dikerahkan menjaga dan mengamankan kampanye terbuka paslon gubernur di Kabupaten Aceh Utara. Penghentian penyaluran bansos selama pilkada di Nagan Raya disambut pro dan kontra warga. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menunda penyaluran bantuan sosial hingga selesai pilkada nanti. Penundaan itu berdasarkan surat edaran Kemendagri sesuai rapat DPR RI yang meminta penyaluran bansos ditunda atau ditiadakan. Warga Kabupaten Nagan Raya sementara harus berhenti berharap bantuan sosial hingga usai pilkada 2024. Antrean dan kerumunan menunggu jatah bansos saat ini sudah tak tampak, lantaran pemerintah menunda bahkan meniadakan bansos. Kebijakan ini mengundang tanggapan sejumlah pihak, sebagian menyesalkan dan sebagian lagi mendukung langkah Kemendagri. Mereka menilai kebijakan yang diambil oleh Kemendagri tentang penundaan penyaluran bansos sangat tepat di tengah dinamika politik seperti saat ini. Bansos dikhawatirkan akan menjadi alat politik para pihak tertentu. Namun kebijakan tersebut diharapkan tidak merugikan penerima manfaat bansos itu sendiri. Bahwa bansos ini kadang-kadang kan bisa dijadikan alat politik bagi kandidat tertentu atau bagi kelompok tertentu. Nah, ini kan azas keadilan bagi semuanya. Jadi jangan nanti program pemerintah seolah-olah menjadi irisan bagi kandidat tertentu. Ya, kita tentunya mendorong kawan-kawan di legislatif, dalam hal ini tentunya kawan-kawan anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya untuk bisa mengawal juga sama-sama ini. Jadi biarkanlah masyarakat memilih tanpa bansos. Meski penyaluran bansos dihentikan selama pilkada, masih ada bantuan yang tetap diberikan, yaitu bantuan bagi warga yang terdampak bencana alam. Namun penyaluran bantuan tersebut harus diawasi ketat agar tidak diselewengkan. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Tugas gabungan meningkatkan pengamanan menjelang pemungutan suara Pilkada 2024. Razia kendaraan dan penumpang digelar di jalan protokol dan lintas provinsi terutama saat malam hari. Razia dilakukan untuk menghadirkan rasa aman dan mencegah peredaran senjata api ilegal. Razia juga untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif. Seorang warga Sumatera Utara yang hendak mengedarkan narkoba ditangkap. Petugas Satres Narkoba Polres Langsa menggagalkan peredaran 60 paket besar ganja dan menangkap tersangka berinisial SU di kawasan Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi menyita 1 mobil dan menemukan 1 pucuk senjata api rakitan beserta 10 butir amunisi. 2 telepon genggam dan uang tunai Rp500.000 juga ikut disita. Kasus pembunuhan seorang istri dokter di Kota Lok Sumawe direka ulang. Reka ulang digelar Satreskrim Polres Lok Sumawe untuk mengungkap motif pembunuhan terhadap Laksmiwati Anggraini di tempat praktik suaminya, kawasan Kutablang, Kecamatan Banda Sakti.
Sedikitnya 16 adegan diperagakan tersangka mulai dari mendatangi ruko tempat suami korban praktik, kemudian masuk ke dalam hingga melakukan penganiayaan. Tersangka adalah mantan istri muda dari suami korban. Sejumlah anggota panitia pemilihan kecamatan PPK dilibatkan menyortir surat suara. Pelibatan anggota PPK untuk mempercepat persiapan surat suara pilkada di Kota Langsa. Para anggota PPK dilibatkan menyusul diterimanya 3.500 lembar surat suara untuk pemilihan paslon gubernur. Penyortiran surat suara susulan berlangsung di Aula Gedung KIP Kota Langsa. Dampak kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Kota Langsa bukan saja dirasakan para ibu rumah tangga IRT, tapi juga penjual makanan. Harga bahan kebutuhan pokok yang terus naik seperti minyak goreng, cabai, dan daging membuat perjuangan penjual makanan semakin berat. Para penjual di Kota Langsa menghadapi dilema. Jika menaikkan harga makanan dikhawatirkan dijauhi pembeli. Sebaliknya bertahan dengan harga lama tak memperoleh keuntungan. Seorang anak di bawah umur diruda paksa di dalam mobil saat diajak jalan-jalan dan dijanjikan pakaian baru. Kasus ini dilaporkan ibu korban dan ketiga pelaku ditangkap tak lama kemudian. Tim Satreskrim Polres Aceh Utara pun kemudian meringkus pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap seorang anak berusia 14 tahun tersebut. Kuburan RD yang diduga korban penganiayaan sejumlah warga dibongkar polisi. Petugas Satreskrim Polresta Banda Aceh menggelar ekshumasi atau menggali kembali kuburan warga Gampung Menasah Kulam, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, dan memeriksa jenazah menggunakan ilmu kedokteran forensik untuk mengungkap penyebab kematiannya Senin pagi. Ekshumasi digelar guna memastikan penyebab kematian korban yang dikebumikan pada Sabtu 16 November 2024 lalu. Penggalian kuburan RD melibatkan tim dokter forensik Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Proses ini turut disaksikan keluarga korban dan aparatur Gampung setempat. Berkatunya lu memanajir, juga mesti bahalo motodong kalitut. Satu minibus milik Muhammad Nazir, warga desa Kapai Baru, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, ludes terbakar. Kebakaran terjadi di jalan kawasan desa Senebuk Buloh pada Selasa dini hari. Sebuah video warga yang merekam saat mobil terbakar beredar di kalangan warga. Tidak ada warga yang berusaha membantu memadamkan kebakaran, sementara pemiliknya hanya bisa pasrah menyaksikan mobil kesayangannya ludes dilalap api. Debat publik pasangan calon paslon gubernur ketiga berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat paslon nomor urut 1 Bustami Hamzah Fadil Rahmi sedang menyampaikan visi dan misi. Kericuhan dipicu oleh sejumlah pendukung paslon nomor urut 2 Muzakir Manaf Fadlullah yang naik ke panggung debat. Mereka memprotes penggunaan mikrofon terpasang di kerah baju Bustami Hamzah yang dinilai sebagai alat bantu. Kasus demam berdarah Denci, DBD di Kabupaten Aceh Utara merebak selama beberapa bulan terakhir. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara merawat puluhan pasien DBD. Tugas RSUD Cutmutia mencatat 28 warga terjangkit DBD pada September. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh hari ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.